Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Selamat menyaksikan. Permutasi pada bagian peluang, langsung aja next untuk materinya. Permutasi digunakan untuk mencari banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan dengan memperhatikan urutan sampel. Permutasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, permutasi yang memuat beberapa unsur sama, permutasi siklit, dan permutasi berulang. Untuk permutasi dari unsur-unsur suatu himpunan adalah penyusunan dari unsur-unsur atau elemen-elemen himpunan tersebut dengan memperhatikan urutannya. Untuk yang pertama, permutasi n unsur, yaitu P, kemudian ada N sama dengan P, N, N, atau ditulis juga seperti ini, N, P, N, atau N faktorial. Untuk yang kedua, permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Jadi untuk P, kemudian pangkatnya N, ini ada R, bisa ditulis seperti ini, P, N, R, dan N, P, R. Untuk permutasinya sama dengan, jadi N yang ini per sama N min R, difaktorialkan. Untuk 0 kurang dari R kurang dari N, atau R kurang dari sama dengan N. Untuk yang ketiga, permutasi yang memuat unsur yang sama, yaitu N, kemudian ada P, ini K1, K2, K3, dan seterusnya, Kn, yang ditanyakan nanti dari soalnya, sama dengan N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial, dan seterusnya sampai Kn faktorial. Untuk yang keempat, yaitu permutasi siklis atau posisi melingkar, yaitu N P siklis, jadi sama dengan N dikurang 1 faktorial. Untuk yang permutasi berulang, yaitu P permutasi berulang sama dengan N pangkat R, atau R kurang dari sama dengan N. Untuk permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4 akan disusun bilangan berikut. Untuk yang pertama, bilangan yang terdiri atas satu angka diperoleh bilangan 1, 2, 3, dan 4. Banyaknya susunan bilangan satu angka yaitu adalah banyaknya angkanya ada 4, jadi 4 faktorial per 3, 2, 1. Jadi 4 faktorial itu dijabarin menjadi angka 1, kemudian per 3 faktorialnya. Jadi untuk banyaknya susunan bilangan angka yaitu 4 faktorial per 3 faktorial, atau sama dengan 4 faktorial per 3 itu dapat dari 4 dikurang 1. Oke, kemudian untuk yang kedua, bilangan yang terdiri atas dua angka yang berbeda diperoleh bilangan 12, 21, 13, 31, 14, 41, 23, 32, 24, 42, 34, dan 43. Dengan menggunakan aturan perkalian, yaitu puluhan dapat ditempati 4 angka yang tersedia dan satuan dapat ditempati 3 angka sisa yang tersedia. Jadi diperoleh banyak susunan bilangannya itu adalah tinggal dikalikan, itu 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi banyaknya susunan bilangan dua angka yang tidak dapat memuat angka yang sama itu adalah 12. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial. Oke, untuk yang ketiga, bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda dengan menggunakan aturan perkalian, yaitu ratusan dapat ditempati dengan 4 angka yang tersedia, puluhan yang ditempatin ada 3 angka yang sisa tersedia, dan satuan yang ditempati adalah sisanya 2 angka. Kemudian maka diperoleh untuk susunan bilangannya itu tinggal 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24. Jadi banyak susunan bilangan 3 angka dan tidak memuat angka yang sama, yaitu adalah 24. Jadi dari 4 itu adalah ratusan, ada 4 angka, itu adalah ratusan, kemudian puluhannya tinggal berkurang 1, jadi sisa 3, dan satuannya ada 2, tinggal berkurang 1, 1, 1 gitu. Jadi hasilnya itu adalah tinggal 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Untuk yang keempat, bilangan yang terdiri atas 4 angka yang berbeda. Dengan menggunakan aturan perkalian diperoleh banyak susunan, yaitu tinggal kamu kalikan semuanya. Gitu 4 kali 3 kali 2 dan kali ke 1 dari angka-angkanya. Jadi hasilnya itu adalah 24.
Oke, untuk berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Penyusun K unsur tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut yang diambil dari N unsur yang berbeda dengan K kurang dari sama dengan N adalah banyaknya susunan. Jadi N dikali tinggal N-nya itu adalah angkanya berapa, tinggal dikurang 1, kemudian lanjut dikurang 2, dikurang dan seterusnya. Nah, setelah itu, ini sama dengan hasilnya itu adalah N faktorial per N dikurang K faktorial. Jadi nanti N itu adalah banyaknya angkanya, kemudian berkurang K-nya itu adalah dari sini, dari soalnya. Oke, untuk susunan K, unsur tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut yang diambil dari N unsur yang berbeda dengan K kurang dari sama dengan N disebut permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia. Jadi untuk banyaknya permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia dinotasikan dengan NPK atau tulisannya P kemudian N bawahnya K. Untuk rumusnya yaitu jadi N faktorial per N dikurang K faktorial. Jadi K-nya itu harus kurang dari sama dengan N. Untuk contoh soalnya kita punya hitunglah ada nilai dari 12 permutasi 2. Jadi untuk yang pertama ini dikurang 12 dikurang 2 sama dengan 10. Jadi 12 faktorial per 10 faktorial tinggal dikurang aja 12 dikurang 2. N dikurang K ini N ini K ya. Kemudian nanti kita jabarkan yaitu sampai 10 faktorial. Jadi kita urutin 12, 11, 10 faktorial per 10 faktorial. Jadi nanti bisa kita coret di 10 faktorialnya. Jadi sisanya tinggal 12 dikali 11 sama dengan 132. Untuk yang soal 2 dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka yang berbeda. Tentukan banyak susunan bilangan yang terbentuk. Untuk kita ada dua cara. Jadi untuk yang pertama, untuk menggunakan aturan perkalian, banyak susunan bilangan yang terdiri atas 4 angka yang berbeda, yaitu adalah 7, 6, 5, 4. Jadi sama dengan 840. Ya. Kemudian untuk cara yang kedua, menyusun bilangan yang terdiri atas 4 angka berbeda berarti menyusun 4 angka berbeda dari 7 angka yang tersedia, sehingga banyak permutasi 4 unsur yang berbeda dari unsur 7 unsur yang tersedia adalah sebagai berikut. Jadi 7-nya ini adalah dari banyaknya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 4 itu adalah angka yang berbeda. Jadi tinggal dikurangin 7 dikurang 4 itu sama dengan 3 faktorial. Jadi ini kita jabarkan 7 faktorialnya itu sampai 1. Ini 3 faktorialnya kita jabarkan juga sampai 1. Nanti tinggal dicoret 321-nya, 321 sama kita coret. Jadi hasilnya itu adalah 7, 6, 5, 4. Tinggal kita kalikan hasilnya itu adalah 840. Jadi banyaknya susunan bilangan yang terbentuk adalah 840 bilangan. Untuk contoh yang ketiga, tentukanlah banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf master MASTER. Untuk cara penyelesaiannya, ini adalah permutasinya. Kita lihat di sini nggak ada huruf yang sama ya. Jadi tinggal 6 faktorial 6 permutasi 6. Maaf ya. Jadi ini ada 6 angka atau 6 huruf dan ini 6 itu nggak ada huruf yang sama dari ini. Jadi itu tinggal dibagi 0 faktorial. Hasilnya jadi 6 permutasi. Jadi 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Jika terdapat 6 bendera dengan rincian 2 bendera berwarna merah, 3 bendera berwarna putih, dan 1 bendera berwarna biru, berapakah banyak susunan yang dapat dibuat untuk menyusun bendera itu secara berjajar? Untuk penyelesaiannya, ini permutasinya dengan 6 faktorial itu adalah dari benderanya,
Kemudian 2 faktorialnya itu adalah dari berwarna merah, sedangkan 3 faktorialnya itu dari bendera berwarna putih. Satu bendera berwarna biru tidak kita tulis karena 1 faktorial itu tidak berpengaruh. Jadi hasilnya itu adalah 6 faktorialnya kita jabarkan sampai ke 3 faktorial, karena faktorial yang paling tertinggi itu adalah 3. Kita jabarkan jadi bisa 3 kita coret nih. Nah, setelah itu sisanya adalah 6, 5, 4. 2 faktorial itu adalah jika jabarkan 2 kali 1. Jadi 4 dibagi 2 dapat 2. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 kali 6 sama dengan 60. Untuk yang B, permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Pada pembahasan permutasi sebelumnya, N unsur yang tersedia adalah unsur yang berbeda. Bagaimana jika dalam N unsur tersebut terdapat unsur yang sama? Banyak permutasi N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, dan seterusnya hingga Kn unsur yang sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya sama dengan N dapat ditentukan dengan rumus berikut. Untuk N permutasi K1, K2, K3 itu sama dengan N faktorial per K1 dikali faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial dan seterusnya. Untuk langsung aja ke contohnya, untuk yang pertama tentukanlah banyak susunan berikut. Yang A, 6 unsur yang memuat 4 unsur yang sama. Jadi untuk penyelesaiannya permutasi adalah 6 faktorial per 4 faktorial. Kalau sama ya. Jadi nanti kita jabarkan, 6-nya kita jabarkan sampai 1, kemudian 4-nya juga kita jabarkan sampai 1. Ini 4, 3, 2, 1-nya tinggal kita coret. Jadi sisanya adalah 6 kali 5 sama dengan 30. Untuk yang kedua, 12 unsur yang memuat 4 unsur yang sama, 5 unsur yang sama, dan 3 unsur yang lain yang sama. Untuk penyelesaian yang B, 12 faktorialnya adalah dapat dari sini, kemudian 4 faktorial, 5 faktorial, 3 faktorial dapat dari sini. Jadi kita jabarkan 12 faktorialnya kita jabarkan menjadi sampai 5 faktorial. Karena nilai 5 faktorial paling angka tertinggi, 4 faktorialnya kita jabarkan jadi 4, 3, 2, 1. 3-nya juga sama, 3, 2, 1. Setelah itu 5 faktorialnya bisa kita coret. Ya, jadi sisanya itu adalah 4. Ini bisa nih, 12 bagi 4 dapat 3. Kemudian 3 dibagi 3 juga dapat habis 1. Kemudian ini 10 dibagi 2 dapat 5. Ini 9 dibagi 3 dapat 3, kemudian 4 dibagi 2 dapat 4. Jadi sisanya hasilnya itu adalah 27.720. Untuk yang ketiga yang C, 9 kelereng berampingan yang terdiri atas 4 kelereng berwarna merah, 3 kelereng berwarna hitam, dan 2 kelereng berwarna putih. Jadi 9 faktorialnya kita tulis, kemudian dibagi sama 4, 3, sama 2. Ya. Dari faktorialnya kita jabarkan, 9 faktorialnya kita jabarkan jadi 4 faktorial nih, karena 4 paling terbesar. Kemudian 3 faktorialnya kita jabarkan jadi 3, 2, dan 1. 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1. Setelah itu kita hasilkan 4 faktorial dibagi 4 faktorial dapat habis. 9 dibagi 3 dapat 3, 8 dibagi 2 dapat 4, kemudian ini 2, 6 bagi 2 dapat 3. Kita jumlahkan, hasilnya itu adalah sisanya 1260. Ya, untuk contoh soal yang kedua, tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pada kata pencacahan. Jadi pencacahan itu ada 10 huruf. Ya, kemudian ada 2 huruf berhuruf N. Kemudian ada 3 huruf berwarna dengan huruf A. Dan ada 2 huruf berhuruf C. Jadi banyak kata yang dapat disusun adalah 10 faktorialnya dari banyak jumlah ini hurufnya, kemudian 2 faktorialnya dari huruf N, 3 faktorialnya dapat dari huruf A, dan 2 faktorialnya dapat dari C. Nah, setelah itu kita jabarkan 10 faktorialnya kita jabarkan sampai 3 faktorial, karena 3 faktorial yang paling terbesar. Jadi 3 faktorialnya kita bisa coret nih. Nah, setelah itu 2 faktorial dikali 2 faktorial itu kan sama dengan penjabarannya 2 kali 1. Ini juga sama 2 kali 1, berarti kan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 4-nya kita coret nih sama yang ini. Jadi sisanya adalah yang ini sampai ke 5, kemudian kita totalin hasilnya itu adalah 151.200. Oke, untuk contoh soal selanjutnya, dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4 akan dibentuk bilangan-bilangan. Banyaknya bilangan yang berbentuk dengan nilai masing-masing lebih dari 2000. Nah, kalau lebih dari 2000 berarti angka yang bisa kita tulis adalah 2, 3, dan 4 ya.
Kalau 1 nggak bisa karena 1000. Jatuhnya kan ini lebih dari 2000, berarti mulai dari 2000, 3000, dan 4000. Jadi 2, 3, 4 yang bisa angka kita tulis. Nah, setelah itu dikali berapanya, yaitu dengan permutasi 3 kali 3. Jadi untuk yang pertama, untuk 2 yang kita pakai, yaitu 1 kali 2 kali 3. Jadi permutasi 3 faktorial per 3 min 3 faktorial. Jadi hasilnya itu tinggal kita jabarkan. Ini kan habis nih 0 faktorial. Nah, kita jabarkan 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Berarti sama dengan 6. Untuk yang angka ketiga, jadi untuk angka ketiga itu 3-nya dihilangkan. Ya, jadi permutasi 3, 3. Jadi yang kita pakai itu adalah angka 1, 2, dan 4. 3-nya enggak ada. Jadi 3 faktorial per 3 min 3 faktorialnya ini adalah 0. Jadi 3 faktorialnya itu sama, yaitu hasilnya 6. Kemudian angka 4 yang kita sekarang hitung, yaitu angkanya adalah 1, 3, dan 4. Ya, jadi 3 faktorial per 3 min 3 faktorial sama juga. Jadi hasilnya itu adalah 6. Jadi banyaknya bilangan yang terbentuk adalah tinggal dijumlahkan. 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18. Untuk permutasi siklis merupakan permutasi melingkar. Permutasi siklis dari n unsur yang tersedia memperhitungkan tempat kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya karena n unsur tersebut ditempatkan secara melingkar. Perhatikan ilustrasi berikut. Untuk yang pertama, jika 2 unsur duduk melingkar, banyaknya susunan adalah 1. Jadi tinggal di 2 dikurang 1 faktorial. Nah, kemudian kalau 3 berarti tinggal dikurang 1. Nah, kemudian jika ada 4 unsur duduk melingkar, banyak susunan ada 6, berarti tinggal 4 dikurang 1. Ya. Ini adalah ilustrasinya. Jadi berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan dengan berikut. Jika ada n unsur yang berbeda dan disusun dalam bentuk siklis atau melingkar, banyak susunan yang terjadi adalah n-1 faktorial, sehingga banyak permutasi siklis dari n unsur dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi n permutasi siklis yaitu tinggal n dikurang 1 faktorial. Untuk contohnya, yang pertama, 6 peserta rapat akan menempati kursi pada meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang dapat terjadi. Untuk n-nya itu ada 6. Nih, ada 6 peserta. Kalau siklis itu tinggal berkurang 1, jadi 5 faktorial. 5 faktorialnya ini kita jabarkan itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu hasilnya adalah 120 susunan. Untuk contoh yang kedua, 7 siswa pengurus OSIS suatu sekolah dengan Aldi, Tiara, dan Yusuf ada di dalamnya akan duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang terjadi jika A. Semua pengurus OSIS bebas untuk memilih tempat duduk. Jadi untuk penyelesaiannya, jika semua pengurus OSIS bebas untuk memilih, banyak susunan posisi duduk yang terjadi merupakan permutasi siklis. Jadi banyak susunan posisi duduknya tinggal berkurang 1. Karena itu adalah rumusnya. Berarti dari 7 tinggal dikurang 1. Itu hasilnya adalah 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720 susunan. Oke, untuk yang kedua, Aldi, Tiara, dan Yusuf harus duduk berdampingan. Jadi, untuk jika Aldi, Tiara, dan Yusuf harus duduk berdampingan, mereka bertiga dianggap satu unsur dalam susunan siklis. Maka jumlah unsur dalam susunan siklis menjadi 5 unsur. Ya, sehingga banyak susunan posisi duduknya adalah tinggal 5 dikurang 1 siklis karena Aldi, Tiara, dan Yusuf itu digabung jadi 1. Nah, sisanya itu adalah tinggal 5 dikurang 1. Ya, jadi 5 itu adalah awalnya kan 7. Terus Aldi, Tiara, dan Yusuf itu kan dijadiin 1. Nah, jadinya tinggal 5. Nah, kemudian rumusnya dikurang 1 karena siklis. Jadi tinggal 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu berarti tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yaitu hasilnya adalah 24.
Tetapi Aldi, Tiara, dan Yusuf dapat bertukar tempat sebanyak 3 faktorial karena ada 3 orang nih. Jadi itu sama dengan 6, dia bisa bertukar ini. Tapi di tempat duduk yang sama. Ya, kemudian jadi untuk penyeimbang susunan posisi duduknya itu tinggal dari 24 dikali 6 sama dengan 144. Untuk yang ketiga, serta Aldi, Tiara, dan Yusuf tidak boleh ketiganya duduk berdampingan. Kalau misalnya tidak boleh duduk berdampingan, jadi banyak posisi duduk jika Aldi, Tiara, dan Yusuf tidak boleh ketiganya duduk berdampingan sama dengan selisih banyak posisi duduk semua pengurus dan banyak posisi mereka bertiga duduk berdampingan. Jadi awalnya ini kan yang bebas ya, tinggal dikurang sama yang ini 144. Jadi hasil selisihnya itu adalah 576 susunan. Untuk contoh soal selanjutnya, jika dibuat nomor-nomor ujian sekolah yang terdiri atas satu huruf dan diikuti 2 angka yang berbeda dengan angka kedua merupakan bilangan genap. Banyaknya nomor ujian sekolah tersebut adalah, jadi untuk banyaknya huruf semuanya itu adalah 26 huruf. Kemudian angka pertama yaitu semua angka, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu totalnya ada 10 angka. Karena ada syarat 2 angka harus berbeda, banyak angkanya tinggal dikurang 1, jadi 10 dikurang 1 sisa 9. Untuk angka yang kedua adalah angka genap ya, itu 0, 2, 4, 6, dan 8, ada 5 angka. Jadi 26 itu dapat dari sini, kemudian 9-nya dapat dari sini, dan 5-nya dapat dari sini. Kemudian tinggal kita totalin, kita kalikan, yaitu hasilnya adalah 1170. Untuk contoh soal selanjutnya, suatu sekolah akan membentuk pengurus OSIS yang terdiri atas 4 siswa kelas 10, 5 siswa kelas 11, dan 6 siswa kelas 12. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris, banyaknya kemungkinan susunan pimpinan adalah untuk yang kemungkinannya yang pertama ketua itu dari kelas 12 dan wakil ketua itu serta sekretaris dari kelas 11 dan kelas 10. Jadi untuk permutasinya itu adalah untuk sebagai ketua yaitu di kelas 12, jadi 6 sama 1 ya, karena siswa kelas 12-nya ada 6 siswa, kemudian ketua yaitu 1. Nah, kemudian dikalikan sama dari kelas 11 itu adalah wakil, dan sekretaris itu dari kelas 9-nya itu ditotalkan dapat dari 4 siswa kelas 10 dan 5 siswa kelas 11, jadi totalnya 9. Kemudian 2-nya itu adalah wakil ketua dan sekretaris, jadi ada 2 orang. Nah, ini tinggal dikalikan permutasinya, jadi 6 faktorial per 6 dikurang 1, dari sini ketua ya, untuk menentukan ketuanya ini 6-nya ada di kelas 12. Kemudian jadi 6 faktorial per 5 faktorial. Kemudian 9 faktorialnya itu dapat dari sini keseluruhan siswa dari kelas 11 dan kelas 10. Tinggal dikurang 2 karena kita butuh masih ada wakil ketua dan sekretaris, jadi 9 dikurang 2, jadi sisanya 7 faktorial. Jadi ini kita kalikan. Jadi 6 faktorialnya tinggal 6 faktorial dikali 5 faktorial tinggal tulis, kemudian per 5 faktorial, jadi 5 faktorialnya tinggal hapus, jadi sisanya adalah 6. Kemudian 9 sampai 7, 9, 8, 7 faktorialnya dibagi 7 faktorialnya, jadi sisanya tinggal 9 kali 8. Kita totalin 6 dikali 9 kali 8, 72, totalnya adalah 432. Untuk yang kedua, ketua dari kelas 11 dan wakil ketua dan sekretaris dari kelas 10. Jadi untuk ketuanya, misalnya kita dari kelas 11 itu ada 5, nih kelas siswanya ada 5 siswa dari kelas 11, kemudian ketuanya itu 1, kemudian dikali sama wakil ketua dan sekretarisnya itu dari kelas 10 ya. Jadi 4 sama 2, 4-nya itu total keseluruhan kelas siswa kelas 10, sedangkan 2-nya itu dapat dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris, jadi harus ada 2. Kemudian kita hasilin 5 faktorial per 5 dikurang 1 dari sini, jadi sisanya 4 faktorial. Nah, 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial, jadi kita coret, jadi sisanya itu adalah 5, sedangkan 4
32 sampai 2 faktorial, coret sama 2 faktorial jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian kita kalikan, hasilnya itu adalah 60. Jadi banyaknya kemungkinan susunannya adalah dari kelas 12 sama kelas 11 untuk jadi seorang ketuanya, yaitu tinggal dijumlahkan 432 ditambah 60 sama dengan 492. Dan ini adalah latihan soalnya. Thanks for watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.